Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kali ini kita mau coba bahas terkait dengan apa kan? Dewasa macet. Dewasa macet. Wah, Request dari orang Karawang deh. Dari jadi orang Karawang. memang kasusnya dewasa burung-burung dewasa macet ini banyak ya Kang? Banyak kan? Oh, Banyak banget. nah sebetulnya kalau dari bahasan burung lovebird dewasa macet itu latar belakangnya karena apa sih sebenarnya? Dewasa macet karena pertama usia kan. Kalau tahu kan yang dewasa pasti usia kan ya. Iya betul. Keduanya dia udah waktunya reproduksi kan. Jadi masa gacornya itu udah hilang berganti ke masa reproduksi. Makanya dia cenderung birahinya tinggi, emosi sama birahnya nggak stabil, cenderung dia nggak mau bunyi, cuma koek doang gitu. Oh itu ciri-cirinya, Itu ciri-cirinya. Ya. Nah itu berarti harus masuk ke masa produksi. Harus masuk ke masa produksi. Berarti masuk ke kandang kotak. Kandang kotak. Ini berarti dua-duanya dong, si betina sama si jantannya. Iya. Karena memang dia ada untulannya kan. Karena ada juga yang nggak ada untulan, mungkin tadinya main single kan. Ya mau nggak mau Harus cari untulan. harus cari untulan. Oke. Iya. Nah ini kan bicaranya playernya betina, gacor, punya durasi, Iya. bagus lah gitu kan, sayang juga ya. Sayangnya. Artinya kita cari untulan buat masuk ke masa reproduksi. Oke. Kang, ini kan kalau pengennya kan karena kita punya player bagus, Iya. harus masuk ke masa reproduksi dulu. Ini berapa lama Kang? Ya minimal Berapa kali nelor lah gitu? ya kalau menurut pengalaman saya sih kalau pengen enak sih 3 kali produksi kan. 3 kali produksi? Iya, fokus ke jangan buang telur kan ya, kalau bisa ditetesin sayang anakannya kan. Di samping kita iya. istirahatin burung, ngepres burung, kita punya anakannya kan, ada hasilnya gitu yang ya. terah tadi gitu ya. Ada hasilnya gitu. Oke. Nah ini fungsi utama dari kita ngereproduksiin burung itu apa sih kan? Fungsi utama dalam artian apa sih? Yang tadi dibilang istirahat doang, terus punya anaknya gitu kan. Selain itu ke si burungnya ini apa dampaknya gitu? Dampaknya itu cukup bagus Kang, karena kan si burung reproduksi itu dia udah buang birahi. Pertama buang birahi kan. Nah, kedua istilahnya dia sambil nunggu waktunya gacor lagi Kang. Dalam istilah kata ya waktunya reproduksi istirahat Kang. Istirahat ya. Istirahat itu bukan istirahat di dalam kandang terus dikororong, bukan Kang. Istirahatnya benar-benar menetralisirkan si badan lagi gitu setelah dia main lapangan, ada asupan F yang tinggi karena rawatan jemur atau mandi. Itu dia masuk glodok, keluar di glodok itu Kang dia benar-benar fresh lagi Kang, nol lagi, on lagi Kang gitu. Oh bisa Kang. Ya pengalaman saya kan sinambi seperti itu Kang. Karena saya tahu burung waktunya bunyi kita ke lapangan, tapi kalau burung waktunya udah loyo istilahnya emang dia harus istirahat, itu waktunya reproduksi gitu. Oke. Ini asik juga nih, artinya kan kondisi burung itu lagi ngedrop nih kan. Iya. Lagi ngedrop, tapi bisa kita mainin lagi nanti setelah 4 bulan tadi ya. Iya, setelah 4 bulan ya minimal 3 kali produksi. 3 kali produksi ya, kurang lebih 4 bulanan lah 3 kali produksi. Anakannya kita dapat, artinya untuk penerusnya gitu ya. Nah ini si burung kalau boleh tahu ya, artinya ada bongkar durasi dong di sini. Ada dong.
Karena kan setelah dia di ternak kan otomatis kan dia fokus untuk ngejagain si telur sama anak-anaknya kan, fokus ke reproduksi. Karena kan di pikiran burung itu fokus bunyi itu nggak ada kan, karena yang namanya udah digelodok pasti insting burung kan lebih kuat kan, dia kuat. Lebih ngejaga si telur sama ya udah ngurusin anaknya gitu ya gitu kan. Nggak fokus untuk ke bunyi, karena kan di tempat gelodok itu kan bukan untuk waktunya bunyi kayak di lapangan atau apa, enggak kan, benar-benar dia fokus ke reproduksi kan. Kang, kalau boleh dikasih tahu Kang, nih tahapan-tahapannya kan gimana Kang? Artinya setelah burung itu masuk gelodok, reproduksi sekali lah. Nah, tadi kan sampai 3 nih, kayaknya kan kelamaan nih kalau 3. Nah pas nyobalah reproduksi pertama, burung kita coba kondisiin lagi. Itu gimana kan? Ya kalau tahapan-tahapannya emang sih enggak kita harus memprediksikan 2-3 kali produksi Kang. Kembali lagi ke burungnya masing-masing, apakah sekali produksi kita udah enak atau belum. Ya kita kalau penasaran sambil belajar gitu, silahkan cabut, terus jantannya dibuang kemana kayak ditaruh di mana gitu. Nah nanti pertama otomatis kita ke penjemuran Kang, buang lemak. Buang lemak, habis buang lemak terus ke badan biar fit dulu, biar fresh dulu. Nah ketiganya kalau mau dikepar ya silakan di kandang keparan, ataupun mau ngikut cara saya dilepas di ruangan terbuka ya silahkan, itu lebih bagus gitu. Nah ntar dulu pelan-pelan. Kalau mau satu kali produksi dulu itu bisa aja ya. Cuma lihat nanti kondisinya ya, hasilnya ya. Lihat hasilnya. Setelah mungkin seminggu atau 2 minggu kita keluarin dari kandang kotak, hasilnya seperti apa? Apakah si burung itu memang udah mau on fire lagi, atau dia memang mau masih ada keinginan untuk reproduksi ya. Berarti kalau keinginan reproduksi masukin lagi gitu kan. Oke. Ngomongin tadi untuk bongkar durasi nih kan, salah satunya kan tadi dibilang dikepar gitu ya. Berarti ada 2 cara dong ya. Pertama kepar cara biasa orang misalnya pakai media gitu kan, terbang-terbangin begitu gitu ya. Koreksi nih kan kalau saya salah ya kan. Atau yang tadi yang menurut Akang itu dilepas di ruangan tertutup. Ruangan tertutup. Jadi itu bedanya apa kan? Bedanya secara insting si burung. Bedanya apa? Bedanya kalau di kandang keparan dia cuma datarnya segitu Kang, dia terbangnya. Tapi kalau di kamar dia leluasa Kang, naik turun Kang. Dia lebih ke alam gitu, lebih ke alam lah. Terus dari segi hasil untuk keparan itu ya lebih jauh dari keparan yang di kandang itu Kang hasilnya. Itu pengalaman saya Kang. Karena apa Kang? Burung yang biasa dikepar di kandang keparan panjangnya 5 meter, kalau emang udah biasa dia keprak kiri langsung der. Tapi dimasukin, diterbangin ke kamar itu pasti nabrakan. Karena apa? Karena dia nggak punya kalau ini nggak punya rem lah gitu, dia pasti nabrak tembok Kang, nggak bisa tinggi lari terbangnya, datar karena kebiasaan di kandang keparan gitu. Berarti kalau boleh saran dikepar mendingan di ruangan tertutup ya, dia lebih leluasa ya. Kalau ada ruangan tertutup, misalkan di ruangan tamu atau apa, iseng-iseng di kamar sambil ini ya silakan, itu lebih bagus. Nah itu prosesnya berapa lama Kang? Prosesnya itu ya misalnya seminggu berapa kali, sekali ngepar itu berapa menit gitu? Seminggu minimal 3 kali Kang. 3 kali. Kalau untuk pertama pasti nabrak lah, dia nggak bisa terbang Kang, karena dia terbang pasti nabrak tembok Kang. Wajar lah, sehari sekali 2 kali. Dan biasa juga di kandang-kandang doang kan dia. Oke.
Ya wajar lah, jangan terlalu di ini, soalnya apa yang namanya nabrak itu pasti paruhnya sakit gitu, terus dia jatuh nyepuk gitu. Ya biarin aja dulu, nggak usah disuruh terbang. Nah, biar dia semaunya dia gitu ya. semaunya dia aja dulu, yang minimal 10 menit lah. Nah nanti kalau dia udah enak terbang, udah tinggi, muter, Dia bisa ngatur gitu ya. bisa ngatur. Itu ya, itu minimal ya mau setengah jam, mau 20 menit, yang penting kalau burung udah ngos itu udah mangap istirahat, biarin. Nanti kalau udah capeknya hilang, dikepar lagi, diputar-putar lagi, ya begitulah. Nah dari hasil keparan itu yang paling kelihatan hasilnya apa kan? Yang kalau untuk lakbet keluar di gelodok itu ya, untuk hasilnya ya untuk ke badannya lebih fit kan, Lebih fit, ditambah fresh badannya lagi fit, gitu. fresh lagi, ditambah terus napasnya panjang lagi kan gitu. Napas artinya bisa paralelnya sama si durasi ya. Gitu. Karena apa, kita kalau ngelihat di alamnya kan itu berapa detik dia terbang kan begitu. Betul dia mencol sini terbang lagi mencol lagi gitu. Makanya ya kebanyakan pemain ya kalau nggak tahu, kalau belum ngerti gitu, burung sering cepet naik birahi ya karena burung jarang olahraga gitu kan. Istilahnya jadi ini olahragain supaya seger gitu ya. Gitu. Udah mah di kandang bulan, dikasih pakan full, nggak pernah kekurangan, mandi jemur, nggak sesuai dengan di alam kan begitu kan. Makanya kebanyakan burungnya yang cepet naik birahi. Jadi antara rawatan sama olahraga dia tuh harus seimbang. Kalau ingin punya burung yang nggak cepet birahi gitu. Karena apa kan, kalau menurut saya birahi itu kan semua bisa jadi birahi ke burung kan. Full kerodong birahi, jemur kenceng birahi, mandi malam mandi pagi birahi. Karena apa? Karena bukan asupannya dia kan. Dalam arti kata nggak waktunya mandi dia mandi gitu kan. Gitu. Makanya burung ya kan ya birahi musgalak ya itu kan. Artinya burung itu dikondisikan seperti awal lagi berarti ya. Seperti awal. Supaya dia nanti bisa on fire lagi tujuannya ya, bisa main lagi ke gantangan gitu ya. Kita rawat dari badan dia, dari fisik dia, dari napas dia, benar-benar kita tahu, kita ngerti gitu. Nah nanti kalau emang burung kita rawatannya udah fast, terus burungnya udah fit, ya kita prosesnya ke penggacoran ya balik lagi ya. Iya. Ke cara bagaimana dulu nanganin burung itu gitu ya. Iya. Dan itu biasanya setelah dikepar itu durasi nambah Kang ya? Biasanya durasi nambah Kang, cuma nggak langsung Kang. Ada prosesnya. Ada prosesnya lagi gitu. Kalau biasanya kalau saya nih, kalau kepar misalkan kepar nih di kamar, dilepasin minimal jam 4 atau sorenya jam 5. Nah nanti jam 7-nya jam 8-nya itu harus mandi Kang. Harus mandi. Kalau itu pengalaman saya ya, nggak tahu karena treatment yang lain beda-beda lah gitu. Itu pengalaman saya. Karena apa? Karena setelah dia olahraga siang, terus kita mandiin itu jadi fresh Kang dia, fresh gitu. Nggak stres yang tadi diputer-puter itu, stresnya hilang, jadi fresh lagi gitu. Itu cara membongkar durasi. Nah mungkin karena seminggu kita lakukan 3 kali itu, lama-lama juga burung udah biasa kan, udah biasa nggak stres lagi. Iya. Oke. Nah ini prosesnya kan tadi setelah dari glodok itu dipisah langsung bisa nggak kenal lagi atau nggak kedengeran lagi lah suara si untulannya gitu ya, entah itu yang betina atau yang jantan gitu ya. Ini proses untulan lagi dari awal lagi dia cari lagi dong kan? Cari lagi.
harus cari lagi. Karena apa? Penggacoran tadi, untuk penggacoran tahap selanjutnya gitu. Iya, karena apa Kang? Bisa aja sih dikasih sama pasangan yang lama. Cuma kan Ntar dia kalau kawin ketemu lagi. kawin Kang, kebiasaan banyakannya ya lebih cenderung ke kawin gitu kan. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi Ya. kalau dengan untulan yang baru ya dia mulai apa menjadi burung yang baru gitu ya. Dia refresh lagi gitu ya. Ya dari segi penarikan juga, kalau istilah menarik pasangan juga dia ada gregetnya lagi Kang. Beda sama untulan yang pertama gitu, karena untulan pertama udah kenal gitu. Jadi makanya larinya ke kawin. Oke, siap. Cakep. minum dulu guys. Iya. Cakep. Nggak kepikiran malah. Kita tahan dulu kan ya. Kita tahan dulu, kita jangan bongkar dulu semuanya. Masih banyak kan? Masih ya? banyak, masih panjang. Masih panjang ya. Nah, ini sekilas aja terkait sama gimana caranya penanganan untuk lovebird yang setelah reproduksi gitu ya. Gimana caranya supaya nanti dia bisa on fire lagi gitu ya. Nah, tadi udah disampaikan beberapa triknya, dan masih banyak ya kan? Masih ya? banyak. Nanti Masih ya, banyak pokoknya, proses gacornya. pokoknya tunggu info-info atau pencerahan-pencerahan dari Kang Ferdi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nuansa yang baru. Amin, gitu ya. amin. Teman-teman juga tetap semangat, nggak putus asa, karena memang perawatan lovebird memang perlu proses gitu kan, nggak ada yang instan ya. Oke, ada Kang Ferdi yang mau disampaikan lagi? Ya, untuk yang tadi dibicarakan itu masih banyak ya, belum buang lemak, belum apa segala macam. Pokoknya nanti kita disambung ke part 2-nya ya. Untuk sampai penggacoran, sampai penguntulannya gitu. Siap. Tetap stay tune di YouTube Ferdiana SF. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.